jadi tukang becak, walaupun dimodali berapa saja tetap becak. Nah itu nasib. Kalau papa kita nggak begitu. Kalau hidupmu kacau balau, lalu kamu bertobat dan kamu kembali kepada buku harian yang papa tulis untuk kamu akan berhasil itu. Kalau nasib nggak bisa berubah. Tapi papa kita nggak begitu. Jadi indah hidup dengan Tuhan itu indah sekali dan itu menyenangkan. Maka itu jangan salah menikah, jangan salah tunggu waktu tua. Kalau saudara mulai tertarik pada seseorang, jangan memastikan waktu calonku itu, jangan. Biar waktu yang membuktikan nanti dia dari Tuhan atau tidak. Ingat mata kita apa? Mata kita bagaimana? Penipu. Penciuman itu nggak bisa nipu. Kalau bau pantai bau, nggak bisa bagus. Wah harum ya, itu rusak itu juga. Perut pun nggak bisa nipu. Lapar dia bunyi. Yang bisa nipu cuma mata, ini paling kurang ajar. Bisa salah lihat, bisa salah apa, ini mata. Maka itu jangan tertarik karena mata. Dan jangan memutuskan apa-apa karena mata. Biar waktu yang membuktikan. Silakan sudah tertarik. Tapi jangan sampai kita memutuskan atau memastikan. Berarti sekarang tunggu waktu Tuhan. Ikuti kehendaknya. Itu luar biasa. Ayat 17. Mazmur tadi 139. Ayat 17-nya. Jadi ingat kita semua punya buku harian dalam hidup ini. Kita kembalikan semua kepada kehendak Papa. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu jadilah. Maka itu dalam hidup ini, konsep itu dibuat setelah Papa memberitahu kita. Jangan buat konsep dulu, kita sodorkan supaya Tuhan tanda tangan. Nggak bisa begitu. Tunggu dia menunjukkan dulu kepada kita. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ya Tuhan. Betapa besar jumlahnya. Sulit dimengerti pikirannya. Bayangkan berapa miliar manusia. Ternyata Papa sebut buku hariannya masing-masing. Hebat sekali. Maka itu hidup itu gak ada yang susah, gak ada yang sulit. Kita yang buat susah, kita yang buat sulit. Kalau kita apa? Keluar dari kehendak Tuhan, itu hidup jadi sulit. Jadi berat hidup itu. Itu tadi, kalau kereta api dipaksa jalan-jalan tol, wah susah buat dia. Bisa jalan, tapi nggak akan cepat. Betul? Nah sama, kalau kita buat hidup itu sulit, pasti kita sedang keluar dari jalur. Pasti itu. Ayat 18. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Hebat sekali yang dibuat oleh Papa kita. Maka itu di pasal ini ada doa yang hebat. Karena apa? Daud tahu. Ayat 23. Selidikilah aku ya Tuhan, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Apakah Daud nantang untuk berkata uji aku? Lihatlah ayat 24. Apakah jalanku serong? Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Apa itu jalan yang kekal? Ya buku harian itu. Kan itu kekal. Sudah ditulis kalau kita belum lahir. Tuntun aku di jalan yang kekal. Itu di buku harian itu. Uji aku, selidiki aku, lihat hatiku. Serong enggak? Benar enggak aku ini? Salah atau tidak? Itu doa yang luar biasa. Supaya Tuhan menguji kita, selidiki kita. Supaya kalau ada yang jalan serong, dia cepat tegur kita, cepat kembalikan kita ke realnya itu. Maka itu ketika Simpson, kalau kita lihat kisah Simpson ini hebat sekali. Mengapa? Dalam keadaan dia sudah nggak berdaya, sudah buta lagi. Dia mesti punya kekuatan. Ingat kisah itu? Karena detik-detik terakhir hidupnya, dia kembali lagi ke jalan Tuhan. Walaupun terlambat. Tapi toh dia masuk lagi ke buku harian itu. Tapi sayang, dia sudah buang-buang waktu sekian panjang. Hanya sia-sia dalam hidup. Masih ingat doanya Musa? Coba baca. Mazmur 90 ayat 12. Itu doa yang hebat. Coba lihat Mazmur 90 ayat 12.
Baca sama-sama ayat itu. Mazmur 90 ayat 12. Yuk. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga oleh hati yang bijaksana. Mengapa Musa doanya unik? Ajarilah kami menghitung apa? Hari-hari hidup kami sedemikian. Saya pernah mikir gini, kenapa Musa nggak doanya gini? Ajarilah kami bisa menghitung duit, kan lebih enak. Dia berhitung hari hidup, lebih enak hitung duit. Ada apa hari hidup itu? Ini tadi. Kalau kita sudah tahu kebenaran ini, bahwa setiap hari ada satu kehendak Bapa, karena kita sudah punya buku harian sebelum kita lahir. Bayangkan kalau kita bisa hidup hari-hari hidup kita di jalan-jalan Tuhan. Itu luar biasa. Setiap hari ada perkara-perkara hebat yang terjadi dalam kehidupan kita. Setiap hari. Setiap hari. Itu dahsyat sekali. Ngerti sekarang ini? Betapa indahnya. Oh, celaka sekali kalau orang itu jauh dari kehendak Tuhan. Orang itu akan celaka sekali. Yang terakhir kita lihat hidup Yusuf. Nggak usah dibaca. Renungkan Yusuf. Tidak ada orang yang lebih menderita dari Yusuf. Ayub penuh penderitaan. Cuma itu karena dia buat sendiri. Kalau Yusuf tidak. Dari rumah yang enak dibuang ke sumur. Dari sumur dijadikan budak. Enak sebentar masuk penjara. Dan lihat penjaranya Yusuf. Coba kalian buka Mazmur 105. Ayat 17-18. Bagaimana Yusuf di penjara. Menderita sekali. Tapi dia tenang. Dia tahu hari-hari hidupnya sudah tertulis. Dia ikuti 105. Mazmur 105 ayat 17-18. Silakan dibaca. Salah seorang, ayo. Seorang mendahului mereka. Yusuf yang dijual jadi budak. Dijual jadi budak. Terus? Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu. Lehernya masuk ke dalam besi. Iya, cukup sampai di situ. Bayangkan. Kaki diimpit dengan besi, leher dicatok dengan besi juga. Celaka dia. Mau lari kemana? Dalam penderitaan. Mas Pur, kenapa ketinggalan terus kamu itu? Mazmur 105, 17-18. Nah, ayo kita baca ayat 19. Karena ayat 19 itu, dengarkan dulu. Ayat 19 itu, Yusuf kembali ke buku harian Papa. 1, 2, 3. Sampai saatnya firman, janjinya apa? Membenarkan dia dan firmannya. Ayo ulang lagi. 1, 2, 3. Genap dan janji Bapa membenarkan. Jadi Yusuf tidak memaksa diri. Dia menanti pengenapan firman dan janji Tuhan. Itulah buku hariannya. Dia nggak tergesa-gesa. Dia tunggu, dia sabar. Yusuf mengalami kemuliaan yang hebat sekali. Dan kita tadi sudah baca di Kejadian 45 ayat 8. Sampai diangkat jadi bapak bagi Firaun. Tuan atas seluruh istana, penguasa atas Mesir. Wow, hebat sekali. Karena dia mau hidup dalam buku harian papanya di surga. Dia nggak kecewa. Dibelenggu, di Potifar, dia diam. Dia dihukum tanpa diadili. Langsung vonis seumur hidup. Mau apa? Tapi sampai firmannya genap, janjinya membenarkan. Itulah buku harian yang ditulis oleh Tuhan untuk Yusuf. Dan dia tidak pernah salah dalam melangkah. Lalu bagaimana bentuk penjara Yusuf? Kejadian 41 ayat 14. Coba lihat. Kejadian 41 ayat 14. Sudah dicatok dengan besi kakinya, diimpit, lehernya masuk juga dalam besi, dibelenggu. Waduh, mau lari kemana? Kejadian 41 ayat 14. Jangan dibaca. 1, 2, 3. Kemudian dia menyuruh Yusuf segera dia ya, ia bersyukur dan berganti pakaian. Firaun segera memanggil dia dan dikeluarkan dari tutupan.